Selamat pagi. Nih, Jess, ini komen ini eh oke, saya setuju dengan komen ini, tapi saya harus meluruskan ini supaya teman-teman ini tidak terperosok dalam pemahaman yang akhirnya justru malah menyalahkan sesuatu yang tidak perlu disalahkan, ya. Ternyata nasi dan komplotannya ini dari Pak Tom ini ya. Ternyata nasi dan komplotannya lebih jahat dan berbahaya dibandingkan dengan preman Blok M dan preman Tanah Abang sekalipun. Ya, yang dimaksud adalah masalah makanan ini ya, Jess. Ya memang benar, karena kalau kamu bicara masalah preman, preman bisa diperbaiki, ya preman bisa diatasi. Kalau kamu melihat negara El Salvador itu sekarang bersih dari preman. Karena apa? Semenjak naik Bukele itu memerintah menjadi presiden di El Salvador, waduh, negara yang hampir bangkrut sekarang tumbuh menjadi negara yang paling top luar biasa. Bahkan membebaskan pajak untuk investornya. Ini luar biasa nih. Dan terakhir kemarin saya melihat beliau mensahkan tentang Bitcoin. Itu bisnis saya itu, Jess. Nah, kamu kalau mau ikut-ikutan bisnis yang saya kerjakan dalam pengembangan Bitcoin, nah kamu boleh ikut saya itu untuk mengembangkan. Hasilnya luar biasa, ya. Per tahun kalau bisa mendapatkan 30-70%, kenapa enggak? Gitu ya, Jess. Nah, ini masalah nasi dan komplotannya. Sebentar. Jangan bicara masalah nasi dan komplotannya, Jess, ya. Permasalahannya itu adalah bukan sekedar membalikkan telapak tangan, bukan masalah kemarin sore saja, bukan. Tidak bisa seketika saendang saanyat, tidak bisa. Prosesnya panjang. Ya, prosesnya panjang. Itu sebabnya kalau kamu melihat di rumah sakit hari ini, maka dimulai dari anak umur 4 tahun. Karena memang terjadinya itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Ya, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun itu minimal. 3-5 tahun itu waktunya dimana kamu membentuk monster apa tidak. Kalau kamu memulainya ketika kamu hamil, nah umur 3 tahun udah kelihatan tuh monsternya. Umur 4 tahun udah kelihatan monsternya. Ketika kamu memulai menciptakan monster ketika kamu hamil, nah anakmu jadi monster ketika umur 4 tahun. Langsung kena diabetes tipe 1 itu. Terminal, tidak bisa disembuhkan. Kenapa? Karena pankreasnya mati. Pankreasnya rusak total. Tidak ada perbaikan sama sekali. Akhirnya kamu membesarkan monster itu, ya. Termasuk yang lain, bukan hanya masalah diabetes tipe 1, tapi juga masalah kanker, tumor, terus kemudian pembengkakan dalam segala halnya, lipomanya, terus kemudian selnya menjadi rusak. Itu karena dimulai dari ketika ibunya hamil, di mana dia mengandung dan mengasupkan bukan nutrisi ke tubuhnya, tetapi gula, tetapi obat. Nah, itu yang berbahaya. Ya, kamu kalau masih memikirkan tentang yang namanya ngidam, nah itu kamu udah berbahaya. Kamu bisa mengamati gampang kok. Wanita yang hamil dan kemudian melahirkan, berat badannya dia mencapai 20 kilo, anaknya 2,8, anaknya 3 kilo, berarti itu sudah tidak benar makannya. Ya, makannya sudah tidak benar. Kamu tidak makan nutrisi, tapi kamu makan gula. Kamu makan itu karbo. Kamu makan sakrosa, kamu makan glukosa, kamu makan fruktosa. Kenapa? Ya karena terbukti menambah BB, menambah berat yang di badanmu. Kok bisa begitu ya, Pak? Ya, karena tubuhmu itu tidak butuh. Sementara kamu mager. Ya, contoh yang paling gampang, levermu hanya membutuhkan 100 mg per desiliter fruktosa untuk menciptakan kolesterol. Nah, kamu mengasupkannya lebih. Kenapa? Karena yang kamu makan bukan hanya buah, tapi juga tepung, tapi juga gorengan, tapi juga kue-kuean, tapi juga cemilan-cemilan, cepulu-cepuluan. Itu semua kamu makan. Nah, itu fruktosa buatan semua itu. Contoh yang paling gampang, kamu makan kue. Itu kan fruktosanya bisa mencapai 300, 150, 250, 300. Nah, kamu berlebihan, sedangkan tubuhmu hanya butuh 100. Nah, terus yang makan siapa? Yang menikmati siapa? Ya, tidak ada. Nah, tubuhmu tidak ada gudangnya, sehingga tidak bisa disimpan di situ. Akhirnya dititipin di bawah kulit. Nambahlah BB. Dalam waktu 9 bulan, kamu nambah 20 kilo. Wah, itu rusak itu, Jess. Ya, kamu merusak tubuhmu itu. Merusak masa depanmu dan masa depan anakmu serta masa depan keluargamu. Ya kenapa? Ya kamu menikah langsing ceking kayak Betty Boop, terus kemudian begitu punya anak kamu jadi mbek-mbek begitu. Ya suamimu nggak nikmat liatin kamu dah.
Ya itu yang terjadi. Nah, kamu boleh menyangkal apa yang saya ngomong, tapi itu yang terjadi. Ya, permasalahannya bukan di nasinya, bos. Permasalahannya adalah seberapa kuat kamu memasukkan unsur yang namanya karbo. Kan sekali lagi saya bilang ya, tubuh hanya butuh dua hal, mikronutrisi sama makronutrisi. Mikronutrisinya itu adalah mineral dan vitamin. Nah ini kirimannya nih, pesanannya udah banyak nih, ya. Ini pesanan semua ini. Ya, ini yang dari Jakarta, yang dari Kudus enggak ada di saya. Itu mikronutrisi, tubuhmu butuh itu. Mikronutrisi yang namanya vitamin, yang namanya mineral. Makanya selalu saya sarankan minum racikan Makcin. Ini penemuan yang sangat luar biasa. Ya, saya belajar waktu saya SD, SMP dan SMA dan ternyata dipakainya hari ini. Nah, saya belajar dari mana? Dari jamu di Nyonya Bancan. Nah, kemarin ada yang tanya, Pak, racikan Pak Jas dengan racikan Nyambancan itu apa bedanya? Ya 11-12, karena saya ilmunya satu guru satu ilmu dari sono. Tapi kan kamu tidak bisa membuatnya. Kamu tidak bisa ngikutin. Karena apa? Karena ada beberapa hal yang memang dipelajari secara khusus di sana. Gitu. Ya, ini. Oh, ini pesanannya nih, banyak nih. Ya, ada yang sampai ke Palu, ada yang sampai ke Sulawesi, ada yang sampai ke Jambi, ada yang sampai ke Papua. Ini pesanannya cukup lumayan. Kalau melalui Mbak Vira itu yang jauh-jauh itu biasanya begitu. Kalau yang deket-deket biasanya melalui itu marketplace, ya. Nah itu Jess yang saya mau sampaikan ke kamu, Jess, gitu. Jadi bukan masalah nasinya. Kalau nasi itu kalorinya kecil sekali sebetulnya. Nasi itu kalorinya 1 gramnya cuman 100 graman, ya 100 kalori aja. Sekitar itu kalau nasi 1 gramnya. Nah, tapi kalau kamu makananmu kue, roti, jajan, itu fruktosa buatan semua, Jess. Nah, tubuhmu tidak butuh itu. Tubuhmu tidak butuh itu. Serat loh di tubuhmu hanya dipakai di empedu untuk membantu insulin, mengelola insulin. Nah, itu butuh lemak, bukan butuh gula. Butuhnya lemak. Kamu tidak makan lemak karena kamu udah dibilang hati-hati lo makan lemak lo, hati-hati lo makan telur lo, hati-hati lo makan daging lo. Kan itu yang diajarin. Dan itu kamu disesatkan dengan jurnal tahun 1916 itu. Ya, yang membuat jurnal lo dibayar sekitar 48 sampai 50 ribu US dollar itu. Dan akhirnya membuat jamur semua industri yang namanya gula. Apa itu? Ya kue, ya jajanan, sampai UMKM kita loh, tidak lepas dari masalah-masalah kulineran seperti itu. Waduh itu ya saya tidak bisa ikut campur ya untuk urusan begitu ya. Itu kan berhubungan dengan dirimu sendiri, bukan berhubungan dengan UMKM-nya. Berhubungannya dengan dirimu, kamu memilah apa, kan pilihannya ada di kamu. Orang dagang, orang cari duit dengan cara apapun kan itu sah, haknya. Tapi masalahnya kan ada di kamu milih apa. Kalau saya kan saya tidak melibatkan diri saya di situ, sehingga saya tidak membelinya. Itu yang terjadi kan seperti itu. Tapi memang dunia ini kan ada hukum Pareto ya. Tidak semua orang bisa mendengarkan apa yang saya ngomong dan kemudian mengikuti. Jadi kalau Bapak ini bilang ini ngeri sekali ya nasi dengan pengikutnya dibandingkan dengan preman-preman, ya memang iya. Karena itulah yang menjadikan anak-anakmu menjadi monster yang menghabiskan kerjamu 10 tahun, 20 tahun ya itu. Akhirnya banyak orang pensiun yang bermasalah karena itu. Kenapa? Karena terlalu banyak makanan yang berbentuk gula yang diasupkan ke tubuh. Catat baik-baik omongan saya. Tubuh ini butuh 2 hal, mikronutrisi, makronutrisi. Mikronutrisinya mineral sama vitamin. Ini harus suplemen, ya. Makronutrisinya bisa juga dari makanan, tapi enggak gampang. Yang kedua, makronutrisi itu adalah asam amino, protein, asam lemak, protein, sama karbohidrat. Nah, yang kamu asupkan ke tubuhmu mengabaikan vitamin dan mineral dan mengabaikan asam amino sama asam lemak. Yang sering kamu masukkan ke tubuhmu adalah karbo. Apa itu karbo? Glukosa, sakrosa, fruktosa. Kamu pasti akan senang bicara masalah buah, bicara masalah sayur, bicara masalah ganjil perut. Nah, itu yang kamu sukai. Sementara kamu membenci yang telur, ikan, daging, seafood yang betul-betul kamu butuhkan. Sedangkan telur, ikan, daging, seafood yang kamu masak sudah ada unsur gulanya. Nah, kalau kamu makan pakai nasi lagi, bludak. Kamu makan pakai mie, kamu makan pakai tepung, bludak. Itu sebabnya saya melarang. Singkirkan tepung, gula, gorengan, dan segalanya.
fokus sama telur